Untuk fase pertama, ya mengidentifikasi masalah atau bagian kedua ini adalah tentang sisi praktikal dari lighting decision jam. Bagaimana kita mempraktekkan konsep LDJ tadi itu, ya. Jadi ingat dalam satu big problems, masalah yang besar, kita akan bagi ya fase-fase untuk menyelesaikan masalahnya itu ke dalam 3 klaster aktivitas, ya. Jadi setiap klaster ini bisa melakukan satu loop sendiri LDJ ya. Note, stick, vote, prioritize untuk fase problem identification. Kemudian juga fase solution space. Ini juga satu loop sendiri ya. Note, stick, vote, prioritize. Sama nanti action planning juga itu satu fase loop sendiri. Note, stick, vote, prioritize. Jadi untuk menyelesaikan satu tantangan masalah dari 0 sampai nanti dapat action plan, itu minimal sekali ya kita melakukan 3 loop, 3 cycle LDJ ya. Note, stick, vote, prioritize. Pertama adalah LDJ untuk problem identification ya, yang kedua ini LDJ untuk mencari solution option, sama yang ketiga LDJ untuk action planning gitu ya. Nah, untuk fase pertama ya mengidentifikasi masalah atau mencari ide-ide, ini sebetulnya tidak harus diawali karena ada masalah kita melakukan LDJ. Bisa jadi dalam sebuah organisasi kita biasa-biasa aja, cuman kita kayaknya mau pingin meningkat ke next stage of growth, kita pingin naik kelas, kita pingin tumbuh lebih besar. Itu kan gak ada masalah kan, misalkan lancar-lancar aja gitu, tapi kita ingin loncat naik kelas. Nah itu juga bisa digunakan namanya ini the sailboat ya. Kenapa ilustrasi sailboat ini digunakan? Karena ini memang paling mudah dipahami. Jadi kalau kapal layar, kita tahu kapal layar ini punya 2 hal yang bisa membuat dia bergerak atau membuat dia diam ya. Pertama adalah anginnya kan, what is moving us forward. Jadi sesuatu yang bisa membuat dia berjalan. Nah, itu adalah angin ya. Kemudian juga si layarnya diarahkan. Itu identifikasi angin ini menjadi salah satu proses dari identifikasi sesuatu yang membuat kita bisa bergerak maju. Tapi di waktu bersamaan, kalau kita hanya fokus ke angin, tapi kita nggak melihat apa yang bisa membuat kapal layar ini terhenti, ya, itu jangkarnya, ini juga harus diidentifikasi. Makanya ada 2 hal yang di problem space ini. Yang pertama adalah apa yang membuat kita bisa maju. Yang kedua, kita juga harus bisa mengidentifikasi apa yang membuat kita terhambat, diam, bahkan mundur. What is holding us back? Makanya dalam proses yang awal ini ada 2 hal yang harus kita lakukan LDJ ya. Pertama, tadi hal-hal yang bagus yang bisa membuat kita lebih maju. Yang kedua, hal-hal jelek yang membuat kita ini terhenti. Nah, karena 2 hal ini nanti ke solution space-nya bisa berbeda ya. Melakukan sesuatu yang sifatnya maju, ngedorong, itu bisa berbeda dengan menyelesaikan masalah yang membuat sesuatu itu menghambat begitu. Baru kemudian output dari proses pertama ini adalah nanti prioritize matrix ya. Kita membuat matriks prioritas. Apa yang membuat kita maju itu diprioritaskan, membuat kita mundur juga, yang paling besar yang membuat kita mundur itu apa, itu juga nanti kita identifikasi. Ini tools pertama ya. Ini tools pertama di problem space ya. Ingat, jadi ketika kita memulai workshop, kita mulai dari sailboat ini, dari kapal layar ini. Ya, ingat ini slide ini atau gambar ini harus kita ingat bahkan di luar kepala, dan nanti ini flowing gitu ya. Ketika kita membuat ide itu, mengenerate ide itu adalah selalu begitu, kita tulis, kita tempel, kita pilih, kita prioritaskan. Ya, ini magic cycle. Nah, kemudian ketika akan masuk ke solution space ya, untuk mencari solusi, ini ada satu tools dalam LDJ itu yang juga sangat powerful, namanya HMW. Ya, ini sengaja disingkat supaya kita langsung
connect. HMW. HMW itu apa? Terdiri dari 3 kata how. Karena kalau kita mau cari solusi itu kita harus membuka pikiran kita, bagaimana seandainya, bagaimana jika, bagaimana kalau ini diinikan, bagaimana kalau ini beginikan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini sesuatu sifatnya deskriptif. Kita mencari opsi-opsi yang seandainya itu dilakukan itu seperti apa, gitu ya. Dan ini solution oriented tentunya. Nah, yang kedua might, ya bagaimana might ini kan possibilities gitu ya. Nah, ini harus sesuatu yang optimistik. Jadi kalau kita mau cari solusi itu kita harus optimis, bahkan menuliskan sesuatu yang belum pernah ada, sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang memang ini out of the box ya, optimistik, generatif, not prescriptive ya. Sama yang terakhir we. Nah, karena ini adalah teamwork, maka harus ada kata bagaimana seandainya jika kita ya. Karena itu menunjukkan bukan saya, ini bukan solusi yang sifatnya personal tapi solusi tim ya. Ini kolaboratif, inklusif, atau we itu bukan hanya teamwork saja. Bagaimana kalau seandainya seluruh masyarakat gitu ya. Bagaimana kalau seandainya seluruh bangsa ini. Itu inklusif ya, bentuk inklusivitas artinya sangat terbuka gitu. Nah, ini adalah how might we ini digunakan dalam solution space ya. Contoh misalkan ini ya, contoh nanti HMW untuk challenge ini. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi kesehatan yang mudah digunakan untuk 2.000 orang di Jakarta. Nah, maka how might we-nya adalah bagaimana kalau aplikasi itu bisa bikin reminder orang. Bagaimana kalau aplikasi itu bisa reminder orang untuk olahraga teratur. Nah, itu kan kemungkinan yang memang belum ada gitu. Cuman kita HMW ini, kalau seandainya ini gimana? Kalau seandainya itu gimana gitu ya. Jadi kita menuliskan berbagai macam kemungkinan yang menurut kita itu menjadi solusi ya, alternatif solusi bagi masalah yang tadi kita identifikasi atau dari challenge yang ingin kita kejar. Ya, ini banyak nih. Jadi HMW ini ya itu kan ada dalam solution space. Ini juga prosesnya sama LDJ ya. Note, tiap orang nulis, kemudian hasil dari idenya itu ditempel di dinding, kemudian di vote oleh team members, kemudian dibuat prioritas. Nah, tapi ini dalam masih proses vote sama proses stick ya, ditempel gitu. Jadi berbagai macam kemungkinan ada. Tiap orang bisa memberikan idenya, bahkan ide gila sekalipun open ya. Karena kegilaannya kan nanti bisa kelihatan ketika dalam proses votingnya. Semua orang bisa lihat mappingnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kan di clustering ya, mana yang seandainya ini bisa dilakukan dan mana yang tidak. Atau misalkan mana yang satu cluster, mana yang berbeda gitu. Ya, voting ya. Jadi karena ini project ini kan milik team member berhak untuk memilih mana yang paling disukai ya. Tidak semuanya harus dilakukan, tidak semua ide itu harus dikerjakan. Ide-ide yang secara konsensus bersama disukai itulah yang menjadi prioritas dilakukan oleh tim tersebut ya. Nah, ini fase terakhir ya, dan ini sebetulnya priority matrix ini relevan di problem space, solution space maupun action planning, dan ini adalah matrix yang paling powerful ya. Jadi kalau kita mau melakukan LDJ itu ya bisa dikatakan ini adalah salah satu tools yang harus kita ingat selain loop tadi, note, stick, vote, prioritize. Kemudian yang kedua adalah the sailboat ya, ingat kapal layar. Kemudian HMW, dan yang keempat ini matriks prioritas. Karena matriks prioritas ini akan membantu kita lebih fokus ya. Jadi ada dua sumbu ya, sumbu X ini adalah effort, usaha. Yang sebelah kiri ini adalah yang rendah, low, yang kanan ini adalah high. Ya, impact ini akibat atau efeknya, bawah adalah low, yang atas ini adalah high. Jadi dari berbagai macam ide tadi yang sudah dipilih ya, itu kita bisa petakan ke dalam matriks ini apakah dia termasuk ke high impact ya. High impact ini contohnya adalah kalau misalkan berhubungan dengan akuisisi ya, dengan rekrutmen, dengan akuisisi followers, dengan partisipasi peserta. Ini apakah itu menghasilkan satu efek yang banyak orang yang akan ikut. Nah, contohnya begitu. Jadi kalau banyak ya berarti disimpan di atas. Nah, kemudian digeser. Ini banyak tapi
susah atau gampang, ya. Butuh biaya besar atau biaya kecil. Kalau butuh biaya besar, simpan sebelah kanan. Butuh sumber daya besar, simpan sebelah kanan. Kalau misalkan enggak, ini relatif murah, berarti simpan di sini, ya. Low effort, high impact. Ya, terus demikian dari berbagai macam hasil LDJ tadi, beberapa solusi yang memang sudah dipilih itu dipetakan ke dalam matriks prioritas ini, ya. Nah, action plan-nya adalah, action point-nya adalah ini, ya. Jadi bahwa setiap kuadran dalam matriks prioritas ini memberikan rekomendasi action plan. Ya, yang pertama yang low effort, high impact, rekomendasi adalah do it now. Jadi rekomendasi action plan yang harus dikerjakan sesegera mungkin itu adalah semua alternatif ide, solusi, ya. Ataupun kalau sana ini problem space, masalah yang harus lebih dahulu diselesaikan oleh organisasi itu adalah yang di matriks ini. Ya, yang impact-nya besar. Kalau ini nggak diberesin, masalah ini bisa efek ke kita besar nih gitu. Dan untuk beresinnya ini effort-nya kecil. Nah, maka ini selesaikan aja dulu. Ini yang harus lebih dulu. Nomor satu adalah yang di sini gitu ya, yang harus dikerjakan segera mungkin. Atau solusi yang juga harus dikerjakan. Jadi ini bisa dimensinya problem, ya, karena matriks prioritas ini ada dalam problem space maupun di solution space, ya. Keduanya ada matriks prioritas ini. Nah, yang kedua, opsi atau prioritas kedua setelah kuadran yang kiri atas ini, yang high impact, low effort, itu adalah yang kanan atas. Itu yang high impact, high effort. Ya, jadi kita mendahulukan mengerjakan segala sesuatu yang punya efek besar, punya dampak besar. Mengapa? Karena mengerjakan yang dampak besar maupun yang dampak kecil, waktu yang dibutuhkan sama saja. Karena itu waktu kita terbatas, kita harus melakukan yang besar-besar. Nah, jadi fokusnya organisasi itu ke dalam yang high impact. Pertama low effort, yang kedua high effort, wajar. High impact, high effort, wajar, ya. Nah, yang tidak wajar adalah yang bawah. Kalau ada post-it, ya, ide, solusi atau masalah jatuh ke kuadran ini, ya, berarti dia adalah low impact, high effort. Akibatnya kecil tapi butuh usaha besar. Misalkan membutuhkan biaya besar, waktunya panjang, susah, maka forget it now, ya, forget for now. Jangan dikerjain, buang aja, ya. Bahkan rekomendasi nanti di walls atau di window ataupun di kertas A3 yang sedang kita diskusikan ini, keluarkan dari kotak ini, simpan di bawah, bahkan dibuang, ya, nggak usah kita lihat. Nah, kalau yang sebelah kiri bawah ini masih make sense untuk dilakukan, karena ini walaupun low impact tapi dia low effort, ya. Ini sesuatu yang tidak memberikan efek besar, juga tidak membutuhkan usaha besar, ya. Namun kita fokus ke dalam dua hal besar ini. Begitu ya untuk dari sisi praktek. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana melakukan LDJ ini dalam menggunakan apps, ya, yang disebut dengan Miro, ya. Jadi Miro ini adalah satu tools, ya, yang sangat powerful karena ini bisa dikolaborasikan dengan tim member kita, dan ini relevan untuk kita gunakan selama pandemik, ya, selama kita misalkan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi sebentar, ya. Nah, di Miro ini ada satu, jadi nanti setelah login, ya, kita tinggal bikin new board. Nah, create a share board, itu nanti akan muncul pilihan. Nah, di bawah ini Miro first, ya. Ada Lighting Decision Jam LDG, ya. Tinggal klik use template, maka seluruh template yang tadi dijelaskan dalam konsep maupun dalam tahapan-tahapan decision making proses itu sudah tersedia di situ, ya. Jadi kita bisa lihat di dalamnya. Bahkan ini memang dibuat dengan sangat mudah, ya. Pertama, nanti kalau seandainya nih peserta yang belum paham tentang bagaimana menggunakan Miro, itu bisa mengikuti tutorial yang bagian kedua, ya, warming up.
tentang bagaimana menggunakan sticky note ya. Jadi sticky note-nya kalau di Miro itu ini nih ya, kalau kita klik ini maka akan muncul post-it dengan berbagai macam warna ya, tentu kita pilih warna yang kita suka ya. Dan itu tinggal ditempel dan ini akan bisa kita gunakan untuk menulis tadi berbagai macam ide ya ketika diproses note ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana nanti membuat clustering dan sebagainya ya, ini sudah disiapkan oleh Miro. Dan fase-fase workshopnya ya, mulai dari tadi problem space, kemudian solution space, sampai ke action planning. Nah, saya harus agak loncat dulu ke bawah ya, ini agak teknis. Jadi ada working areas untuk setiap participants dari workshop. Jadi setiap orang sudah diberikan jatahnya ya, jadi nggak usah nanti bikin lagi post-itnya. Nanti di sini bahkan sudah dibagi ya, untuk problem space ini ada what's moving us toward our goal. Jadi nanti misalkan di sini participants yang pertama ini si Fulan ya, misalkan dia tinggal nulis di sini namanya Fulan ya, dia nanti tinggal nulis aja di sini. Oke, kita akan masuk ke LDG fase pertama. Diberikan waktu 3 menit untuk menuliskan apa yang membuat kita sejauh ini sukses, apa yang sudah kita lakukan yang harus kita pertahankan ke depan. Udah, dia tinggal nulis aja di sini ya. Misalkan kita SDM kita pintar dan berprestasi misalkan, ya, dia tinggal nulis di situ. Kemudian yang lain ya bisa tulis lagi, misalkan apa yang membuat kita sukses selama ini, kita solid ya. Kemudian bisa cukup satu kata ya, bisa juga beberapa frase ya. Misalkan terbiasa ya, bekerja sama, teamwork, dan seterusnya. Ya, misalkan setelah 3 menit ini sudah tiap orang nulis, dan ketika fasilitator ya, misalkan ketika dia akan menggunakan page ini sebagai media untuk diskusi, dia bisa share ya linknya ini ya. Dan kemudian misalkan di breakout room ataupun di Zoom yang seperti yang kita gunakan, ini bisa di sharing ya. Ini contoh saya coba share ke grup ya, yang sedang menggunakan laptop ketika mengakses sharing session sore ini, silakan ya bisa login, nanti dia akan muncul namanya dan seterusnya ya. Termasuk nah ini ada orang masuk nih, oh Bagus Kusuma ya, Kang JG ya, Kang JG coba munculin itunya. Nah itu bisa ikut join dan kemudian nulis di sini. Jadi tiap orang nanti disepakati ya, misalkan ini saya di sini, Kang JG yang kedua, nanti ada lagi si Fulan yang ketiga, dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita lihat di sini step 0 ya, ini adalah berhubungan dengan tadi start on positive note. Ini adalah tadi terkait dengan problem space ya, karena kita mulai dulu ketika the sailboat ini ya, kita mulai dari yang positif dulu. Jadi fase pertama dalam workshop problem space itu adalah kita minta peserta mengeluarkan ya ide-idenya yang positif atau memori-memorinya positif tentang organisasinya. Apa yang membuat selama ini kita sukses, membuat kita selama ini maju, berkembang, dan seterusnya ya. Nah ide yang tadi di bawah sebetulnya ini bisa dipindahkan ya. Jadi kalau misalkan saya tadi yang sudah nulis di bagian awal, nah ini tinggal dipindahkan ke sini ya, dipindahkan ke sini. Nah maka teman-temannya yang lain ya, misalkan Kang JG yang tadi participants 2, ketika nulis dia juga bisa pindahkan di sini gitu. Jadi ini fase pertama ya di problem space. Nah nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. Nanti di sini tuh kita akan memetakan apa yang membuat organisasi kita selama ini bagus ya, yang membuat dia akan bisa maju ke depan. Ini adalah anginnya gitu. Nah yang kedua baru kita identifikasi yang menghambat ya, jangkarnya ini apa yang bikin dia ini nggak maju, dia terhambat gitu ya. Nah maka hal yang sama ditulis di sini ya. Nah, enaknya dari template ini di Miro adalah ini bahkan voting dots-nya sudah disiapkan. Jadi kita nggak usah beli stiker tadi yang dot itu ya.
Ini tinggal dipindahin ya. Kalau misalkan saya milih yang ini nih, dia ada di belakang ya. Nanti bisa nah tinggal dipilih gitu. Tiap orang, satu orang dalam konteks ini dikasih 3 suara saja ya. Dia nggak boleh ngambil punya orang ya. Jadi ada 8 orang, masing-masing 3 voting ya. Maka dia bisa pindahkan. Saya misalkan memilih 3-3-nya yang ini gitu. Dan ini bisa kolaborasi ya. 8 orang ini dalam waktu bersamaan itu bisa login dan menggunakan media ini bersama-sama. Ya, jadi ini tools yang sangat powerful selama pandemik ya. Jadi masih bisa tetap kita produktif, mengeluarkan ide-ide dan berinovasi ya. Nah, next adalah ya, setelah capture problems, kemudian prioritize problems. Nah, sebelum kita ke proses mencari solusinya di sini ya, ini adalah ada namanya reframe the problems. Jadi kan kalau di Sailboat ini kan scattered ya. Ini banyak gitu. Setiap orang tuh pokoknya nempel aja dulu di sini. Nah, ini harus dikelola. Ya, kita buat cluster-cluster idenya ya. Jadi termasuk ini juga masalah ya tadi ya. Ini kan masalah. Ini bisa kita klasterkan masalah yang misalkan berhubungan dengan SDM, masalah yang berhubungan dengan energi atau semangat, komitmen, masalah yang berhubungan dengan teknis misalkan ya, masalah yang berhubungan dengan sumber daya ya, uang ataupun apapun ya, itu bisa dilakukan. Nah, ini makin banyak nih ya yang join, Mbak Anik, Mas Andri Setiawan ya. Nah, ini kita bisa kolaborasi di sini ya. Nah, berikutnya adalah ke solution space. Ini yang disebut dengan how might we, HMW ya. Jadi dari setiap tadi misalkan top problems ya, atau solution yang paling banyak diminati, ini kita pindahin ya. Misalkan ini ya, kita pindahin. Nah, ini yang akan kita buat HMW-nya. Jadi HMW ini adalah solution space. Ya, misalkan oke, sekarang kita ngobrolin ini ya, terkait dengan SDM yang pintar dan berkualitas gitu ya. Apa yang mau kita lakukan, bagaimana seandainya orang-orang yang pintar dan berprestasi ini, misalkan HMW pertama adalah ya, kita tulis di sini HMW pertama, bagaimana kalau mereka kita tokohkan ya, menjadi tokohkan di level nasional misalkan. Ya, ini kan ini dari challenge kita punya SDM pintar berprestasi, bagaimana kalau seandainya kita tokohkan di level nasional. Atau yang kedua misalkan, ini tinggal copy paste aja ya kalau mau langsung copy gini. Bagaimana kalau misalkan mereka kita berikan ya panggung untuk kepakarannya dan seterusnya ya. Jadi HMW ini bisa banyak gitu ya. Nah, maka ini struktur solution space itu kita akan cenderung untuk terstruktur memberikan ide-ide ya, bagaimana seandainya terhadap top voted problem atau top voted tadi ya sukses ya. Demikian ya yang solution space. Nah, baru kemudian ya yang HMW tadi itu ya, di solution space ini juga sama, kita ide misalkan HMW pertama ini berhubungan dengan penokohan ya, berhubungan dengan panggung dan sebagainya, kita masukin di sini. Ini misalkan yang berhubungan dengan penokohan, ini dengan media ya, dan seterusnya. Jadi kita akan memiliki berbagai macam opsi solusi yang satu kategori ide ya. Ini berhubungan dengan media misalkan, ini yang berhubungan dengan event, ini berhubungan dengan product innovation, tentang inovasi hal-hal baru dan sebagainya. Nah, setelah ini ada, sama kita ingat bahwa LDJ itu kan
ada vote ya. Setelah note kita udah tulis, stick kita udah tempel dan kita reframe ya secara lebih terstruktur. Ingat yang fase ketiga adalah voting. Kita pilih. Jadi tiap orang ini dikasih bisa sampai 6 ya. 6 suara. Silakan milih kita mana yang di antara sekian banyak ide-ide solusi ini yang paling disukai oleh 8 member dari workshop ini. Nah, setiap orang nanti bisa memberikan dotnya ini ya. Nah, ini dotnya ini tinggal dipindahkan. Misalkan saya suka yang ini. Nah, ini kalau dia nggak muncul berarti ini masalah. Kita tinggal send back aja. Nah, dia makan di depan ya. Nah, misalkan di sini saya pilih ini 2. Saya lebih suka satu lagi solusinya yang ini misalkan. Ya. Nah, ini saya kan punya 6 ya, 6 suara ya, saya berikan di 2 pilihan ini aja gitu. Tapi saya juga mungkin suka yang satunya yang ini ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan lihat kebanyakan tim member itu mana yang paling memilih ya pilihan-pilihan dari berbagai macam alternatif solusi dari HMW ini ya, how might we. Nah, setelah didapat nanti top voted solution, maka kita akan masuk ke fase hampir akhir, yaitu ini ya, matrix impact effort. Nah, jadi kalau seandainya kita pindahin lagi ya, yang dipilih misalkan tadi ini, nah ini ya, misalkan ini satu hal saja yang kita bahas ya, supaya sebagai contoh ini, berikan panggung untuk kepakaran. Nah, ini memberikan panggung ini impact-nya akan besar atau kecil misalkan ya. Impact-nya memberikan panggung ini kalau lewat media sosial mungkin besar ya. Nah, ini kita simpan di depan, bring to front, atau ini send to back. Nah, muncul ya. Jadi kita lihat ini impact-nya besar dan effort-nya juga kecil ya, misalkan maka dia disimpan di sini. Seterusnya begitu juga terhadap beberapa ide yang tadi mendapatkan voting paling banyak ya. Disimpan di sini. Nah, sampai akhirnya tentu nanti ya mana yang akan kita lakukan lebih dahulu. Ingat, dalam rekomendasi dari matriks prioritas ini adalah kita akan mengambil ide-ide yang ada di kuadran kiri atas, yang high impact, low effort ya. Jadi kalau di sini ada 3, ya udah kita fokus dulu dalam 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ngeberesin ini dulu gitu. Kalaupun yang lain mau dikerjain, itu nanti aja belakangan setelah ini yang beres gitu. Nah, maka itu yang do it now. Ini adalah solusi-solusi yang didapat dari matriks tersebut, dan kemudian kita bikin action planning ya. Jadi kalau misalkan ide ini masuk ya, maka dia akan pindah di sini ya. Nah, jadi ini kita pindahkan, maka ide ini nih, ini yang akan jadi, misalkan oke, kita sudah memilih bahwa memberikan panggung untuk kepakaran terhadap SDM yang kita miliki, maka apa action step pertama ya, ini sama, ini vote lagi, note lagi ya. Setiap orang ini bisa nulis di sini, misalkan identifikasi ya talent yang outlier ya, jadi yang pencilan gitu, jadi yang prestasinya bagus. Kalau misalkan dia peneliti, dia sudah doktor, kemudian tulisannya, artikelnya banyak dimuat di jurnal internasional gitu ya. Atau kalau dia mahasiswa, dia berprestasi dan seterusnya. Jadi kita tinggal tulis semua di sini ya. Ini sudah langsung ke fase action planning-nya. Nah, demikian ya kurang lebih teman-teman sekalian, LDJ secara praktek ya, sekaligus penggunaan software
yang berbasis web, menggunakan internet yang sifatnya kolaboratif, dan template-nya sudah disediakan oleh aplikasi ini sehingga kita tinggal mudah menggunakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih cepat ya menyelesaikan tadi masalah atau membuat program atau apapun dengan menggunakan tools ini, karena semuanya udah disiapin, prosesnya juga secara terstruktur sudah dibuat oleh apps ini, tinggal kita menggunakannya. Dan yang paling penting tadi perlu ada fasilitator yang